Kita lanjut lagi pada soal yang nomor 3. Nah, sebelum saya mengerjakan soal yang nomor 3 ini, mungkin saya memberikan teman-teman kesempatan selama 3 menit ke depan untuk teman-teman bisa mengerjakan soal ini. Bagi yang sudah dapat jawabannya, nanti tinggal tulis saja di kolom komentar ya. Silakan mengerjakan dulu yang soal nomor 3. Saya kasih waktu 3 menit buat teman-teman mengerjakan, nanti saya akan bahas juga secara bersama-sama. Ya, saya rasa teman-teman sudah pada mengerti ya. Banyak di sini yang tulis jawabannya itu adalah 21. Benar ya, tapi coba kita cari dulu dengan cara yang biasa. Nah, untuk cara yang biasa diketahui jumlah cairannya itu kebutuhan cairan adalah 500. Sedangkan lama pemberiannya adalah 24 jam. Faktor tetesannya adalah 20. Kita langsung masuk saja pada pengerjaannya. Jadi 1.500 dikali dengan 20 dibagi dengan lama pemberiannya itu adalah 24 jam dikali dengan 60. Maka ini dipotong 1/3 ya, otomatis 1.500 dibagi 24 kali 3 sama dengan 72. Otomatis kita bagi sama dengan 20,83 atau dibulatkan adalah 21. Nah, kalau cara cepatnya, karena ini untuk 24 jam, maka kita menggunakan rumus yang ini aja. Untuk kolfnya pun ada 3 kolf ya, jadi otomatis 3 kali 7 kali dengan 1 untuk rumus yang ini, maka hasilnya sama dengan 21. Itu sama ya untuk cara yang cepat ya. Kalau cara yang biasa kita bisa mendapatkan sampai 2 angka di belakang koma. Tapi kalau yang cepat kita langsung mendapatkan nilai bulatannya saja. Jadi sudah jelas ya, kita lanjut lagi pada soal nomor 3. Nomor 4. Nah, untuk soal nomor 4 ini, saya memberikan waktu lagi 3 menit bagi teman-teman untuk mengerjakannya, nanti baru saya bahas secara bersama-sama. Silakan dikerjakan dulu. Iya, oke. Di sini ada beberapa teman-teman yang sudah menjawab, yaitu adalah 57. Tapi kita cek secara bersama-sama ya. Nah, untuk soal ini diketahui jumlah kebutuhan cairannya itu ada 1.200. Lama pemberiannya adalah 7 jam. Kemudian faktor tetesannya itu adalah 20. Kita langsung masuk pada rumusnya, yaitu jumlah kebutuhan cairan sama dengan 1.200 dikali dengan faktor tetesannya itu adalah 20 dibagi dengan lama pemberian yaitu 7 jam dikali 60. Jadi kita potong 1/3 jadinya, kemudian 1.200 dibagi dengan 21. Maka hasilnya itu adalah sekitar 57,14. Atau kita bulatkan saja yaitu adalah 57. Nah, untuk soal nomor 4 ini tentu saja kita tidak bisa menggunakan cara cepat. Karena pertama, yaitu memang dia menggunakan tetesan makro yaitu adalah 20, tapi kelipatannya itu bukan 500. Jadi kita tidak bisa ketahui kira-kira jumlah kolfnya itu berapa. Karena syaratnya itu adalah harus kelipatan 500 untuk jumlah kebutuhan cairannya. Jadi otomatis untuk cara yang cepat kita tidak bisa kita gunakan dan kita hanya menggunakan cara yang ini. Jadi sudah jelas ya. Untuk tetesannya itu adalah 57,14 atau 57 kita bulatkan. Sudah jelas ya? Kita lanjut lagi pada soal yang berikutnya, yaitu soal nomor 5. Seperti biasa, saya berikan waktu 3 menit lagi. Nanti pada menit ke-35 baru kita bahas secara bersama-sama ya. Selamat mengerjakan. Ya, kita langsung masuk saja pada pembahasan soalnya. Di sini ada yang menjawab 375, 83, ada yang tadi kalau nggak salah 12, berapa itu ya. Jadi mari kita bahas saja untuk mengetahui jawaban yang benar. Nah, dari soal ini kita harus perhatikan ya, yaitu jumlah kebutuhan cairannya itu adalah 750. Lama pemberian itu selama 2 jam. Kemudian faktor tetesannya itu hati-hati ya. Di sini dia menggunakan faktor tetesannya mikro ya, yaitu 60. Jadi dia tidak menggunakan yang makro yaitu 20. Jadi kalau sudah ketahui, kita langsung masuk saja pada rumusnya. Jadi jumlah kebutuhan cairan yaitu adalah 750 dikali dengan faktor tetesannya adalah 60 dibagi dengan lama pemberian 2 jam, kemudian dikali dengan 60. Nah, kalau ini 60 di ini habis berarti 750 dibagi 2 dan jawabannya itu adalah 375.
Sudah jelas ya? Jadi ini adalah jawabannya. Sedangkan kalau kita menggunakan cara yang cepat, tentu saja tidak bisa karena faktor tetesnya itu sudah berbeda. Yaitu dia menggunakan faktor tetesan yang mikro. Sedangkan kalau menggunakan cara cepat, harus menggunakan yang makro. Jadi tidak bisa ya. Jadi otomatis jawabannya adalah 375 yang benar. Oke, kita lanjut lagi pada soal yang nomor 6 ya. Bagi teman-teman, selamat mengerjakan. Nanti kita bahas lagi pada menit 39. Selamat mengerjakan dulu teman-teman. Ya, sepertinya teman-teman banyak yang sudah menjawab dengan benar. Jadi jawabannya itu adalah 100 ya. Mari kita kerjakan. Untuk jumlah kebutuhan cairannya yaitu adalah 100, kemudian faktor tetesannya itu adalah 60. Nah, lama pemberiannya itu adalah 1 jam. Kemudian dikali dengan bilangan patennya jadi 60, langsung kita potong ini saja 100 bagi 100. 1 sama dengan 100. Sudah jelas ya untuk jawaban yang nomor 6 ini. Kita lanjut lagi pada soal yang latihan yang ke nomor 7. Yaitu, diketahui seorang pria membutuhkan cairan 120 cc. Dihabiskan dalam 2 jam. Berapakah tetesan infus yang harus diberikan jika menggunakan faktor tetesan mikro, yaitu 60. Nah, teman-teman silakan mengerjakannya. Nanti saya jawab lagi di menit ke-41. Jadi bagi teman-teman, selamat mengerjakan dulu. Iya, oke. Kita masuk pada pembahasannya. Jadi di sini kebanyakan teman-teman menjawab 60, ya benar itu adalah jawabannya 60. Tapi mari kita kerjakan dulu. Ya, jadi diketahui jumlah kebutuhan cairannya itu adalah 120 cc. Lama pemberiannya itu adalah 2 jam ya. Kemudian kita kali faktor tetesannya adalah 60. Maka 60 per 60 ini habis. Langsung aja 120 bagi 2 sama dengan 60. Ya sudah benar ya. Teman-teman yang tertarik menjadi ASN melalui jalur P3K, sambil menunggu waktu ujiannya, teman-teman bisa join ke program Bimbel Betanars tahun 2023. Untuk paket materi dari program Bimbel ini berdasarkan pengalaman ujian P3K di tahun sebelumnya. Dan buat teman-teman yang sudah join ke program Bimbel di Betanars akan mendapatkan fasilitas dan keuntungan. Dan apa aja yang menjadi fasilitas dan keuntungan buat teman-teman yang sudah daftar? Yaitu yang pertama, teman-teman memiliki hak akses ke Google Drive Betanars untuk mendapatkan pertama, modul rangkuman materi P3K yang terbaru. Yang kedua, modul ASCAP yang sering keluar saat ujian. Yang ketiga, modul FR dari pengalaman ujian P3K tahun sebelumnya. Yang keempat, modul update materi yang disesuaikan dengan FR ujian tahun sebelumnya. Dan yang kelima, modul latihan soal, kunci jawaban, serta pembahasannya. Dan yang keenam, kumpulan soal dan kunci jawaban yang merangkum dari kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Dan yang ketujuh, teman-teman bisa mengakses semua link kelas Zoom sebelumnya beserta materinya. Dan teman-teman juga difasilitasi dengan join grup WA khusus anggota Bimbel P3K tahun 2023. Dan bukan itu aja, teman-teman juga bisa mengikuti 5 kelas Bimbel via Zoom yang terbaru di tahun ini, yaitu kelas Bimbel Kompetensi Manajerial, kelas Bimbel Kompetensi Sosial Kultural, kelas Bimbel Kompetensi Wawancara, dan kelas Bimbel Kompetensi Teknis Part 1 dan Part 2. Join sekarang dengan harga promo di Rp199.000 dari harga normal Rp350.000, dan saat ini pendaftaran Bimbel di Betanars masih berlangsung. Dan untuk informasi materi, update file materi, dan waktu kelas bimbel akan terupdate di grup WA. Dan kita juga menginformasikan bahwa harga promo dapat berubah sewaktu-waktu. Dan untuk paket bimbel yang teman-teman dapatkan, valid sampai 30 Desember 2023. Jadi, jika teman-teman join sekarang, maka teman-teman akan menjadi member aktif program di bimbel ini dan bisa mengakses semua fasilitas yang ada sampai tanggal 30 Desember 2023. Jadi, tunggu apa lagi teman-teman? Ayo join di program bimbel di Betanars. Banyak fasilitas, banyak keuntungan, dan saat ini kami juga menawarkan harga promo. Dan untuk pendaftaran, teman-teman bisa langsung klik link di kolom deskripsi di bawah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Dan klik kontak admin untuk mendaftar.
Dan untuk testimoni, teman-teman tidak perlu khawatir dan ragu, bisa langsung cek Instagram @betaners20. Teman-teman bisa langsung membaca testimoni-testimoni dari program bimbingan belajar di Betaners. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo join di program bimbingan belajar Betaners 2023. Terima kasih, sampai ketemu di Bimbel Betaners 2023. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video ini. Bye!